Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menceritakan sedikit yang saya tahu tentang sejarah turunnya Al-Quran yang terdapat pada buku yang sudah saya baca dari karangan Muhammad Quraisy Shihab yang berjudul Membumikan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Al-Quran terdiri dari 114 surah yang susunannya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara taufiqi yang berbeda dengan metode penyusunan buku-buku lain. Misalnya persoalan akidah terkadang berkesinambungan dengan persoalan kritik dan hukum, sejarah umat terdahulu, nasihat-nasihat, atau tanda kebesaran Allah. Hal tersebut membuktikan bahwa ajaran-ajaran Al-Quran dan hukum yang tercantum di dalamnya merupakan kesatuan yang harus diikuti oleh penganut agama Islam secara keseluruhan tanpa ada pemisah. Periode turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam 3 periode. Periode pertama yaitu pada awal diturunkannya wahyu Al-Quran. Saat itu Nabi Muhammad belum dinyatakan sebagai Rasul, masih seorang Nabi, sehingga tidak ditugaskan untuk menyampaikan wahyu pada umatnya. Baru di saat turunnya wahyu kedua, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan ditugaskan untuk menyampaikan kembali apa yang telah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada umatnya. Periode ini berlangsung sekitar 4-5 tahun. Kemudian periode kedua, periode ini berlangsung selama 8-9 tahun, yang mana pada saat itu terjadi pertarungan antara kaum Jahmiyah dan umat Islam. Gerakan yang mencoba menghalangi kemajuan dakwah Islamiyah dengan segala cara, mulai dari penganiayaan, fitnah, dan intimidasi yang mengakibatkan para umat Islam pada saat itu terpaksa hijrah ke Habasyah, dan akhirnya mereka berhijrah kembali ke Madinah bersama Rasulullah. Periode ketiga, periode ini berlangsung selama 10 tahun. Dalam periode ini, Islam telah mencapai prestasi besar karena umat Islam telah bebas melaksanakan ajaran agamanya di Yathrib. Dalam periode ini, banyak ayat-ayat yang turun dengan tujuan mengajak berdialog umat Islam. Ada juga ayat yang ditujukan kepada orang-orang munafik. Ayat tersebut bertujuan mengajak kepada kebenaran. Pokok Al-Quran. Tujuan pokok diturunkannya Al-Quran adalah: 1. Sebagai petunjuk akidah dan keyakinan. 2. Sebagai petunjuk akhlak yang baik atau akhlak mahmudah. 3. Sebagai petunjuk hukum dan syariat. Keautentikan Al-Quran. Dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9 dijelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang sudah dijamin keautentikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya jaminan pada ayat tersebut, umat Islam mempercayai bahwa Al-Quran yang sekarang dibaca adalah sama dengan yang dulu dibacakan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Tentunya juga disertai beberapa bukti untuk semakin menguatkan hal tersebut. Saya akan uraikan beberapa bukti yang saya kutip dari bukunya Muhammad Quraisy Shihab yang berjudul Membumikan Al-Quran. Yang pertama, bukti dari Al-Quran itu sendiri. Huruf-huruf hijaiyah yang menjadi awal pembuka beberapa surah adalah jaminan keutuhan Al-Quran seperti dulu waktu diterima Rasulullah. Tidak lebih dan tidak kurang satu huruf pun yang terdapat di dalam Al-Quran. Keseluruhannya habis dibagi 19. Kedua, bukti dari sejarah turunnya. Al-Quran telah dihafalkan semenjak awal disampaikan Nabi kepada umat Islam. Meskipun Nabi dan umat Islam telah menghafalnya, namun guna menjamin terpeliharanya Al-Quran, maka Nabi juga mengandalkan tulisannya. Dikatakan pada sewaktu Nabi menyampaikan wahyu, beliau memanggil sahabat-sahabat yang pandai menulis untuk menuliskan wahyu yang disampaikan oleh Nabi pada saat itu. Namun karena keterbatasan alat tulis dan kemampuan, maka tidak banyak sahabat yang menuliskan Al-Quran. Bukti dari penulisan. Yang ketiga, bukti dari penulisan mushaf. Dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Ali As-Sobuni, dikisahkan bahwa saat perang Yamamah terjadi, banyak para penghafal Al-Quran yang gugur hingga menimbulkan
menimbulkan kekhawatiran Khalifah Abu Bakar. Lalu Khalifah pun memutuskan untuk memulai membukukan Al-Quran. Dalam proses pembukuan tersebut, beliau menugaskan Zaid bin Sabit sebagai ketua pelaksana. Zaid melaksanakan perintah tersebut dengan sangat teliti dan hati-hati. Khalifah Abu Bakar memberikan petunjuk supaya tidak menerima sesuatu apapun dari Al-Quran yang tidak memenuhi syarat. Syaratnya adalah yang pertama harus sesuai antara hafalan dan tulisan. Yang kedua harus membawa 2 orang saksi. Pernah suatu ketika Zaid mengalami kesulitan karena tidak menemukan naskah yang dibawa kepadanya terkait surat At-Taubah ayat ke-128. Beliau pun sebenarnya juga menghafal ayat tersebut. Namun untuk menguatkan tulisannya, maka beliau harus menemukan dulu naskah yang dituliskan pada zaman Rasulullah. Alhamdulillah naskah tersebut akhirnya ditemukan pada sahabat bernama Abu Huzaimah Al-Ansori. Dengan itu maka dapat dibuktikan bahwa Al-Quran yang kita baca sekarang adalah otentik dan tidak ada perbedaan sedikit pun di dalamnya. Cukup sekian yang dapat saya ceritakan tentang sejarah turunnya Al-Quran. Banyak kekurangannya itu dari saya sendiri. Saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.